Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hana Asfia pada pertemuan keempat materi ekonomi. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Masih pada sehat kan? Dan pastinya harus tetap semangat ya buat belajar ekonomi bareng aku. Oke, pada pertemuan keempat kali ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, kita akan belajar dua materi nih teman-teman. Yang pertama ada materi tentang manajemen, dan yang kedua itu materi tentang pembangunan ekonomi. Dan materi-materi ini tentunya pas banget nih buat teman-teman yang nggak suka sama hitung-hitungan, karena materinya di sini itu teori. Nah, jadi harus disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama itu materi kita tentang manajemen nih teman-teman. Sebelum kita eh, belajar lebih jauh tentang manajemen, nah kita harus tahu nih, apa sih itu manajemen ya kan? Pernah dengar kata manage gak? Kayak memanage waktu. Nah, kayak gitu, memanage uang. Nah, itu adalah salah satu bahasa Inggris ya. Manage itu artinya mengelola atau mengatur. Nah, jadi ketika diserap dalam bahasa Indonesia itu jadi manajemen gitu ya. Nah, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya. Untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Jadi contohnya di dalam sebuah perusahaan nih. Di dalam perusahaan itu ada namanya pasti manajemen gitu ya. Nah, di manajemen itu nanti dia akan ada proses perencanaan ya kan. Bagaimana perusahaan itu ya akan dibangun gitu ya. Ada pengorganisasian, ada kepemimpinan ya kan. Pasti nanti akan ada manajernya gitu ya. Akan ada orang yang mengelola, ada orang yang mengatur gitu. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Organisasi di sini bukan berarti organisasi kayak Karang Taruna gitu dan sebagainya ya, tapi perusahaan pun termasuk salah satu dari organisasi kayak gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada jenjang dari manajemen. Yang pertama itu ada jenjang, sorry. Yang pertama itu ada jenjang top ya. Nah, top itu kan yang di paling atas kan, teman-teman. Nah, di top ini contohnya itu kayak si perusahaan gitu ya. Nah, jadi dia itu yang mengelola atau dia yang mengatur itu di bagian paling atas, teman-teman. Jadi, dia punya hak yang paling tinggi ya, punya wewenang yang paling tinggi di dalam perusahaan. Nah, setelah top, nah nanti si direksi-direksi ini akan mempunyai bawahan-bawahan. Nah, atau dia ada di bidang middle ya. Middle ini contohnya itu kayak marketing manager, terus ada di bidang kepala penjualan gitu ya, di bidang apa sales, di bidang keuangan gitu ya, di bidang operasi gitu. Nah, itu adanya di bidang middle ya. Di bawah lagi ada namanya lower, low level ini dia paling kecil ya, paling bawah. Nah, di paling bawah ini itu contohnya ada kayak supervisor gitu ya. Nah, supervisor ini kan dia di bawahnya si manajer cabang, manajer marketing manager. Nanti di bawahnya lagi ada supervisor kayak gitu. Jadi jenjang itu dari top, middle sama lower kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen nih. Fungsi manajemen itu yang pertama ada di bidang perencanaan. Ini yang paling atas nih ya. Sorry, di bidang perencanaan. Nah, kalau misalkan di bidang perencanaan itu contohnya kayak gimana? Kalau misalkan perencanaan itu dia akan merencanakan perusahaan-perusahaan itu akan seperti apa? Misalkan aku mau buat perusahaan. eh, Perusahaannya itu contohnya perusahaan makanan gitu ya. Nah, perusahaan makanan ini aku harus merencanakan mau pabriknya di mana, mau bahan bakunya apa, mereknya apa, terus juga sasaran konsumennya siapa. Misalkan makanan ciki-ciki berarti kan buat anak-anak gitu kan. Nah, jadi itu disebut dengan perencanaan ya. Yang kedua itu ada pengorganisasian nih teman-teman. Pengorganisasian itu adalah kita harus mengorganisasikan. Nah, mana yang di bidang manajer, di bidang marketing, di bidang operasional, di bidang keuangan, itu kita organisasikan, kita kelompokkan semuanya. Ya, jadi kan nanti biar si perusahaannya itu bakal terorganisir dengan baik gitu ya.
biar lebih lebih rapih gitu kalau misalkan dikelompokkan gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada namanya pengarahan. Nah, di pengarahan ini, nah, setelah tadi sudah dikelompokkan nih di dalam pengorganisasian, ya kan? Nah, maka nanti bakal ada pengarahan, ya kan? Pengarahan itu berarti nanti ada pemimpin, satu orang pemimpin, dia yang mengarahkan bagaimana perusahaan itu akan berjalan gitu kan, diarahkan nih. Nanti yang di bidang penjualan berarti penjualannya harus kayak gimana. Di bidang marketing berarti pemasarannya dia harus kayak gimana. Di bidang keuangan berarti nanti dia pengelolaan keuangannya itu seperti apa. Nah, itu ada di bidang pengarahan. Setelah di bidang pengarahan, nanti dia akan masuk ke bidang pengendalian. Nah, di bidang pengendalian berarti nanti ada kendali. Setelah diarahkan, ya kan, sudah diarahin nih, nanti ada pengendalian. Pengendalian ini oleh si manajer tadi, dikendalikan agar si perusahaannya ini tidak kolaps gitu ya, tidak apa namanya, tidak bangkrut dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan pengendalian. Jadi fungsi manajemen itu ada 4 ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang dari manajemen nih teman-teman. Bidang manajemen itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada manajemen produksi. Nah, ada manajemen produksi. Kalau misalkan manajemen produksi itu adalah dia akan mengubah input menjadi output. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa itu input dan juga itu output, ya kan? Nah, input itu adalah sesuatu hal ya yang awalnya tuh kayak dari bahan mentah gitu. Contohnya tuh kayak tanah. Atau misalkan gini deh, kita mau buat perusahaan roti. Nah, inputnya itu adalah tepung, terus juga penyedap rasa, terus juga ada misalkan selainya. Itu adalah input gitu. Nah, outputnya itu adalah roti. Jadi input adalah bahan-bahannya gitu ya, dan output itu adalah hasil gitu ya. Nah, yang kedua ada bidang manajemen pemasaran. Nah, bidang manajemen pemasaran ini adalah bagaimana nih caranya si barang atau jasanya itu bisa nyampe ke konsumen, ya kan? Kalau di bidang pemasaran biasanya ada apa? Ada iklan, ya kan? Nah, iklan ini adalah salah satu bentuk dari pemasaran, ya kan? Nah, iklan misalkan dia ada di TV atau misalkan dia ada di sosial media. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pemasaran marketing gitu ya. Gimana caranya si barang ini bisa laku, bisa nyampe ke berbagai macam konsumen gitu ya. Ini namanya bidang manajemen pemasaran. Selanjutnya ada ketiga nih, bidang manajemen keuangan ya. Dan juga bidang keuangan pasti nanti ada namanya kas ya kan, kas perusahaan, gimana caranya mengelola uang. Terus kalau misalkan nih, ternyata pas dilihat dari laporan keuangannya itu perusahaannya misalnya rugi. Nah, kalau misalkan rugi, harus cepet-cepet nih di bidang manajemen keuangan nyampein gitu ya ke manajernya. Nah, ini kita rugi nih, gimana nih caranya strategi strategi kita biar perusahaannya itu nggak bangkrut. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat perusahaannya ini lagi sakit, itu kita lihatnya dari manajemen keuangan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada di bidang manajemen personalia ya. Personalia itu eh, atau disebut dengan HR ya, Human Resource gitu. Sumber daya manusia ya. Jadi kayak pegawai-pegawainya gitu ya. Itu ada di manajemen personalia. eh, Misalkan kayak perekrutan pegawai, atau misalkan ada pegawai yang bermasalah, ada pegawai yang mau resign. Nah, itu adanya di bidang manajemen personalia. Nah, selanjutnya kelima nih ada bidang manajemen administrasi. Bidang administrasi ini contohnya itu kayak mengatur data dan alat-alat gitu ya. Jadi berhubungan dengan administrasi kayak misalkan data karyawannya, data kliennya gitu kan, data alat, data eh, data-data yang berhubungan dengan perusahaan. Itu di bidang manajemen administrasi.
Nah, oke. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar tentang manajemen ya, kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu apa sih gitu ya? Sering dengar kita di berita-berita tentang pembangunan ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses ya. Dia adalah suatu proses yang berkelanjutan. Artinya terus-menerus gitu dari satu tahun ke tahun lain gitu ya, dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan seterusnya. Jadi dia berkelanjutan, namanya juga pembangunan gitu ya. Berdasarkan rencana-rencana yang terarah ya. Dia ada rencana-rencananya. Rencananya dibuat sama siapa? Dibuatnya oleh pemerintah. Nah, terhadap aspek kehidupan, yaitu ada aspek sosial, ya kan? Ada aspek budaya, ada aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek kemasyarakatan, ya kan? Nah, di mana pembangunan ekonomi ini dapat berupa fisik, ya. Jadi dia contohnya tuh kayak misalnya pembangunan daerah terpencil. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi. Jadi dia berupa visi. Oke, selanjutnya, kenapa sih harus ada gitu pembangunan ekonomi? Kenapa ekonomi di Indonesia itu harus terus maju gitu ya? Kenapa? Karena dengan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dengan pemerataan pendapatan gitu ya. Nah, nanti ketika akan adanya pembangunan ekonomi, ya kan dibangun nih, bangun, bangun, bangun. Maka nanti bakal ada banyak lapangan pekerjaan gitu kan. Ketika banyak lapangan pekerjaan nanti maka akan membuat pengangguran-pengangguran itu dia punya kerjaan gitu kan. Nah, artinya nanti bakal ada pemerataan pendapatan gitu ya. Jarang lagi tuh yang ada namanya pengangguran karena ada pembangunan-pembangunan ekonomi tadi gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi yang kedua itu meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi angka pengangguran tadi ya, benar. Nah, nanti yang bakal menyerap banyak tenaga kerja atau SDM ya tadi berkaitan dengan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya yang ketiga nih ada meningkatnya kualitas sumber daya manusia gitu ya. Kualitas manusia ini kan nanti ketika ada pembangunan maka orang bakal mikir, oh kayaknya lahan ini bisa kita buat nih buat kebun gitu ya. Nah kebunnya itu nanti bisa buat eh, kita tanamin tanaman-tanaman. Nah, nanti tanaman-tanamannya itu atau pohon-pohonnya ini nanti bisa kita jual gitu kan hasilnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Jadi otak manusia itu terus berkembang gitu dengan adanya pembangunan ekonomi. Yang keempat, empatnya di sini ya. Oke. Yang keempat itu meningkatkan pemahaman dan juga sudut pandang masyarakat terhadap budaya nilai-nilai luhur suatu negara. Ada sosial, agama, kultur gitu ya, biar nggak terpengaruh dengan budaya luar. Nah, ketika ada pembangunan ekonomi, pasti dong Indonesia itu pengen, oh ini negara kita nih, gitu kan eh, kita harus apa ya, dibilang kita harus mempertahankan gitu negara kita biar pembangunannya ini nggak diambil oleh negara asing gitu kan, biar budaya luar juga nggak datang gitu. Maka kita harus memanfaatkan nih hmm, apa kayak lahan-lahan yang ada gitu ya untuk pembangunan ekonomi. Jadi kita lebih cinta lagi terhadap negara kita gitu ya. Yang kelima ada menghindari kemungkinan terjadinya inflasi seminim mungkin gitu ya. Ini akan berhubungan nanti inflasi itu kan berhubungan dengan permintaan pasar gitu ya. Kalau misalkan permintaan pasarnya dia itu kurang ya, maka nanti harganya akan naik. Ya kan kalau misalkan harga naik kan nanti inflasi gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Tuh. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari eh, pembangunan ekonomi tadi ya. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA ya. Contohnya apa sih sumber daya alam? Tanaman, vegetation ya. Ini tanaman. Tanaman itu salah satu bentuk dari sumber daya alam ya. Tanaman-tanaman itu kan bisa kita manfaatkan ya kan. Itu namanya sumber daya alam ada apa? Ada hewan gitu ya. Ada tanah ya.
tanah tanah misalkan ada tanah lagi nganggur nih, terus dia subur, bisa kita manfaatkan tuh. Nah, ada mineral, ya kan, ada bahan-bahan tambang gitu ya. Juga ada air. Air itu juga sangat berpengaruh ya eh, terhadap pembangunan ekonomi. Itu di sumber daya alam. Nah, selanjutnya ada modal. Modal itu bentuknya bisa dibilang seperti uang gitu. Kalau misalkan pembangunan ekonomi nggak ada uang, nggak ada modal, gimana caranya gitu? Manusia itu bisa membangun usaha gitu ya. Dengan adanya modal kan dengan adanya uang nanti bisa beli ini, bisa beli itu gitu kan. Nah, itu salah satu bentuknya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhinya itu ada tenaga kerja. Nah, kalau misalkan pembangunan ekonomi terus dia nggak ada tenaga kerja, misalkan gitu ya, nggak ada orang yang bagian arsitek, kayak gitu ya, nggak ada orang yang di bagian dokter, nggak ada di bagian guru, maka pembangunan ekonomi itu tidak akan berjalan dengan lancar, ya kan? Dengan adanya tenaga kerja atau sumber daya manusia, itu bisa gitu, membangun perekonomian Indonesia. Kalau misalkan nih, contoh deh, dia nggak ada SDA, bisa nggak ada SDM aja? Bisa. Contohnya kayak apa? Kayak negara Singapura. Negara Singapura itu SDA-nya itu sedikit. Dia tuh negaranya itu cuman seluas mungkin lebih luas Jakarta ya dibanding Singapura gitu. Tapi walaupun dia keterbatasan sumber daya alam gitu ya, dia enggak dia sedikit tanahnya, dia sedikit apa namanya? Lahannya lah gitu. Tapi dia punya sumber daya manusia yang banyak. Orangnya pinter-pinter gitu. Orangnya cerdas, orangnya cekatan, orangnya tuh punya ide-ide cemerlang gitu. Jadi Singapura itu sekarang adalah salah satu negara maju karena dia punya sumber daya manusia yang melimpah gitu ya. Punya orang-orang yang cerdas, punya orang-orang yang pintar gitu. Jadi jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan dia nggak punya sumber daya alam yang banyak, tapi dia punya SDM gitu ya. Oke, selanjutnya ada teknologi. Nah, ini dia. Apalagi ya di zaman sekarang, teknologi itu sangat diperlukan gitu ya. Semua hal lah, itu pasti ada teknologi. Kita saat ini nge-zoom juga pakai teknologi gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi gitu ya. Kalau misalkan nggak ada teknologi, nggak ada zoom, nggak ada internet gitu ya. Gimana gitu ya? Negara ini akan maju gitu dengan hadirnya teknologi kan semua hal itu dipercepat ya kan semua hal itu lebih mudah ya itu salah satu bentuk dari manfaat ya dari teknologi. Nah selanjutnya ada aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu apa? Aspek kehidupan itu contohnya kayak sosial budaya masyarakat ya. Misalkan masyarakat yang pemalas gitu atau masyarakat yang jorok kayak India lah gitu ya pembangunan ekonominya itu sedikit lambat gitu dibanding negara-negara Eropa, dibanding negara-negara yang ada di Amerika gitu ya. Itu salah satu bentuk dari aspek kehidupan sosial. Terus kalau misalkan orang Jepang itu kan orangnya cekatan gitu ya, cepet-cepet gitu, orangnya disiplin, orangnya sangat menghargai waktu. Maka pembangunan ekonominya juga dia akan semakin cepat gitu. Karena yang itu tadi, manusianya dulu nih harus bergerak gitu. Kalau misalkan manusianya malas, nggak mau berusaha gitu ya, maka pembangunan ekonominya pun akan lambat kayak gitu. Oke, selanjutnya ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Contohnya negara berkembang itu Indonesia ya, Indonesia itu masih negara berkembang, cuman dia udah mau ke tahap yang lebih maju lagi. Terus juga negara berkembang tuh biasanya banyak juga di negara-negara Afrika, eee, dan itu bisa dibilang masih mundur ya, mundur banget itu negara-negara di Afrika. Terus kayak negara-negara di Asia juga banyak, kayak Timor Leste tetangga kita. Itu salah satu negara dari negara berkembang gitu ya. Nah, permasalahannya kenapa? Yang pertama itu kenapa sih negara-negaranya nggak maju-maju gitu ya? Ini jawabannya. Karena dia ketergantungan dengan sektor pertanian primer gitu. Sebenarnya bukannya kita merendahkan gitu negara-negara yang masih banyak petaninya gitu ya. Cuman bukan itu yang harus kita andalkan
jangan ketergantungan dengan sektor pertanian gitu ya, tapi harus ada eh, sektor-sektor lain, sektor industri gitu ya, sektor yang berhubungan dengan teknologi gitu. Karena pertanian-pertanian itu kalau misalkan terlalu banyak gitu ya, terus dia nggak pakai teknologi, nggak dibarengin dengan teknologi, maka dia akan mundur negara tersebut gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan ketergantungan sama pertanian kayak gitu ya. Tapi tetap kita harus menghargai gitu ya. Oke, selanjutnya ada rendahnya produktivitas. Orangnya malas tadi ya, sumber daya manusianya yang nggak melimpah gitu ya, nggak yang berkualitas gitu. Orangnya apa namanya sering telat gitu ya. Terus orangnya itu nggak menghargai waktu. Itu salah satu bentuk dari rendahnya produktivitas. Terus selanjutnya ada rendahnya angka tingkat kehidupan. Ya, tingkat kehidupannya itu banyak masih banyak masih banyak keluarga-keluarga yang di bawah pendapatannya di bawah rata-rata gitu ya, yang kualitas hidupnya itu masih rendah kayak gitu. Itu salah satu bentuk dari negara berkembang. Kenapa nggak maju-maju kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada tingginya tingkat pengangguran. Kalau misalkan banyak orang menganggur, pasti banyak juga nanti kriminal ya, angka kriminal. Terus juga negaranya pasti bakal kacau gitu ya, kumuh. Banyak yang tinggal di daerah-daerah yang tidak seharusnya ditempati gitu ya, yang daerah-daerah yang tidak layak untuk ditempati. Nah, jadi kan kalau misalkan pengangguran pasti dia nggak punya pendapatan, ya kan? Kalau misalkan nggak punya pendapatan nanti pasti mereka makannya juga sembarangan, gizinya buruk gitu ya. Jadi contohnya tuh kayak India. Nih balik lagi ya ke India, salah satu contohnya. Dia itu negara yang bisa dibilang kumuh ya, kumuh banget. India udah kumuh, padet, orangnya jorok gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari negara berkembang ya. Oke, selanjutnya tingginya angka pertumbuhan penduduk. Contoh lagi kayak India. Dia tuh orangnya banyak banget gitu ya. Padat penduduknya. Terus apa namanya? Ada yang tinggalnya bener-bener kayak deket banget sama sungai gitu. Kalau misalkan di Indonesia mungkin ada beberapa ya, cuman udah jarang kita temuin gitu ya. Sekarang kan ada rumah susun gitu dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan di India itu masih banyak banget orang yang tinggal di tempat yang tidak seharusnya kayak gitu. Pertumbuhan penduduk ini semakin banyak manusia kan pasti semakin ribet gitu ya. Semakin banyak kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Nah, itu dia. Oke, mungkin sampai segitu aja materi kita tentang di hari ini. Materinya tadi kita ulas sedikit, ada tentang manajemen dan juga tentang pembangunan ekonomi gitu. Semoga materinya bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di lain pertemuan. Terima kasih teman-teman.